Selanjutnya, saya Sita Yunita akan menjelaskan Atlas A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. A120 merupakan kertas kerja yang digunakan auditor untuk menyusun perencanaan pelaksanaan audit, khususnya dalam mengalokasikan jam kerja, membagi tugas anggota tim audit, dan memastikan sumber daya yang dimiliki KAP cukup untuk menyelesaikan perikatan audit. Tahap ini dilakukan setelah auditor memutuskan menerima klien pada A110. Tujuannya A120 yaitu menentukan jadwal pelaksanaan audit, kemudian membagi tugas kepada setiap anggota tim audit, mengalokasikan jumlah jam kerja masing-masing auditor, menilai apakah sumber daya yang dimiliki sudah memadai, kemudian menentukan apakah perikatan memerlukan enhancement, quality control, review. Selanjutnya, manfaat A120 yaitu audit menjadi lebih terencana, beban kerja setiap auditor lebih seimbang, menghindari keterlambatan penyelesaian audit, memastikan auditor yang ditugaskan memiliki kompetensi yang sesuai, kemudian menjadi dasar pengawasan selama progres audit berlangsung. Selanjutnya, cara pengisian A120. Pada A120 terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu rencana jadwal. Yang pertama ada tanggal mulai audit, kemudian tanggal selesai audit, jam masuk kerja, selanjutnya jam pulang, selanjutnya jam lama istirahat, selanjutnya jumlah hari libur. Data tersebut digunakan sistem untuk menghitung jam kerja efektif. Kemudian, yang kedua ada alokasi jam jasa. Pada bagian ini, auditor menentukan siapa saja anggota tim audit. Kemudian, jabatan masing-masing. Selanjutnya, jumlah jam kerja setiap orang. Misalnya, partner 20 jam, manajer 40 jam, dan senior 80 jam, junior 120 jam, sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Kemudian selanjutnya analisis kompetensi SDM. Bagian ini digunakan untuk melihat apakah seluruh anggota tim memiliki kompetensi yang sesuai. Misalnya pernah mengaudit perusahaan sejenis, memiliki sertifikasi, dan membutuhkan pelatihan tambahan. Jika ada kekurangan kompetensi, auditor harus memberikan tindak lanjut. Yang keempat ada penelaahan mutu perikatan. Penelaahan mutu perikatan merupakan proses penelaahan mutu oleh auditor lain yang independen. Biasanya diperlukan apabila klien baru, risiko audit tinggi, opini tahun lalu, WDP atau disclaimer, perusahaan besar, terdapat transaksi kompleks. Jika diperlukan, auditor memiliki ya pada kolom EKCR. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada bagian akhir terdapat kesimpulan, yaitu simpulan penjelasan jika belum memadai, status KKP, status harus berubah menjadi komplit. Selanjutnya, saya Siti Safara Romawi akan menjelaskan bagian A1.30 mengenai surat perikatan. Manfaatnya menjadi dasar atau kontak resmi pelaksanaan audit. Yang kedua, memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara auditor dan klien. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman selama proses audit. Yang keempat, menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui pelaksanaan audit. Manfaat dari A.130 yaitu untuk sebagai dasar hukum pelaksanaan audit. Pada menu A130, auditor membuat atau mengisi surat perikatan engagement letter. Surat ini berisi kesepakatan antara auditor dan klien mengenai tujuan audit, ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor, dan tanggung jawab manajemen, serta periode audit yang akan dilaksanakan. Tahapan awal dalam surat perikatan, yang pertama ada penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Hasil analisisnya iya. Yang kedua, ada penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku dengan hasil analisis ya. Ketiga, ada penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit dengan analisis hasil ya. Yang D, persetujuan pengakuan tanggung jawab manajemen atas D1, penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dengan hasil analisis ya. Yang kedua, pengendalian internal agar laporan
keuangan bebas dari salah saji material dengan hasil analisis ya. Yang ketiga, D.3 memberikan kepada auditor akses semua informasi yang relevan, informasi tambahan yang diperlukan, akses dan ke semua personil dengan hasil analisis ya. E. Ada bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit dengan hasil analisis ya. Yang F. Ekspektasi penyampaian representasi tertulis dengan hasil analisis ya. Dan yang G, penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu dengan hasil analisis ya. Yang H, pengajuan ke bentuk isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan keuangan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan dengan hasil analisis ya. I, ada klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum atau regulator atau asosiasi profesi dengan hasil analisis ya. Dan J, tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian dengan hasil analisis ya. Dan yang terakhir, ada perhatian khusus terdapat peraturan yang berlaku bagi klien dengan hasil analisis ya. Jika semua bagian sudah terisi, status AKP akan komplit. Saya Siti Pasha Hirunisa akan menjelaskan A140 yaitu surat tugas. Pada A140 ini kita di sini harus mengisi terlebih dahulu nama dan peran dalam tim. Lalu kita pastikan di dalam surat tugasnya itu setidaknya tersaji tujuan surat tugas sesuai nama klien dengan hasil analisis iya. Yang kedua, penanggahan surat sesuai dengan tanggal perikatan dengan analisis ya. Yang ketiga, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku dengan analisis ya. Yang keempat, nama tim yang sesuai dengan nama personal KAP yang terpilih dengan hasil analisis ya. Dan yang terakhir, periode pelaksanaan perikat sesuai dengan rencana dengan analisis ya. Jadi di sininya harus ditulis dan disesuaikan terlebih dahulu semuanya. Lalu setelah itu status KKP-nya dengan komplit. Ini tuh bertujuan memberikan penugasan resmi kepada anggota tim audit. Manfaatnya agar setiap auditor mengetahui tugas, tanggung jawab, serta perannya selama proses audit berlangsung. Auditor mengisi identitas personal yang ditugaskan sesuai struktur tim audit. Nama saya Dewi Ratilaing Jatimusada. Saya akan menjelaskan A150 pernyataan independensi. Pada menu ini, setiap anggota tim audit mengisi pernyataan independensi sebagai bukti bahwa auditor tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan klien yang dapat memengaruhi objektivitas selama proses audit. Manfaat tahap ini adalah untuk menjaga independensi auditor, meningkatkan kredibilitas hasil audit, serta memastikan pelaksanaan audit sesuai dengan standar etika profesi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan auditor tetap independen dan objektif dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit dapat dipercaya dan sesuai standar profesi. Penjelasan selanjutnya A160 akan dijelaskan oleh saya Nur Syifa. A160 itu digunakan untuk mendokumentasikan seluruh komunikasi yang dilakukan antara auditor dengan calon klien sebelum audit dimulai. Auditor mencatat bentuk komunikasi, pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, pokok pembahasan, serta hasil komunikasi tersebut. Ini itu data-data yang awal tadi. Nah, selanjutnya itu kita menceklis komunikasi antara tim perikatan yang menunjukkan hasil analisisnya itu ya semua. Tujuannya itu untuk yang pertama mendokumentasikan komunikasi dengan klien. Kedua, memastikan seluruh informasi penting telah disampaikan. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman selama audit. Keempat, menjadi bukti bahwa komunikasi telah dilakukan. Selanjutnya, adapun manfaat dari pengisian 160 ini. Pertama, itu hubungan auditor dan klien menjadi lebih jelas. Kedua, ruang lingkup audit dipahami kedua belah pihak. Ketiga, mempermudah penyelesaian masalah apabila terjadi perbedaan pendapat. Dan yang keempat itu menjadi dokumentasi resmi dalam kertas kerja audit. Setelah hasil analisisnya menunjukkan ya semua, sehingga status KKP menjadi komplit. Itu tandanya sudah selesai.